Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue Ruben Amorim di salah satu update di manunited.com ya, dari Manchester United secara resmi. Ini sudah menemui beberapa pemain dari potongan video ya. Dia menemui Luke Shaw, Leny Yoro, Mason Mount, dan ya dia juga terlihat berbicara ya dengan mereka. Dan menurut gue ada sesuatu yang menarik yang dibicarakan dengan mereka, di mana ini tertangkap oleh kamera. Artinya apa yang dikatakan ya, Ruben Amorim dia mengatakan kalau dia ini sangat senang ya, luar biasa berada di sini. Dan dia juga mengatakan kepada pemain pada saat itu, yang terlihat di layar monitor itu adalah Luke Shaw. Intinya dia mengatakan kalau kita harus fun ya, kita harus bersenang-senang, kurang lebih seperti itu. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah bagaimana para pemain Manchester United itu juga harus menikmati sepak bola di atas lapangan. Jadi tidak ada tekanan, atau Ruben Amorim berusaha juga untuk melepaskan ya tekanan ataupun beban dari para pemain, sehingga mereka ini bisa enjoy the football, menikmati sepak bola di atas lapangan. Nah, nampaknya memang ada pendekatan yang berbeda dengan yang dilakukan misalnya oleh Erik ten Hag ataupun dengan Jose Mourinho. Kalau gue lihat ya, bagaimana mereka ini lebih, kalau menurut gue lebih serius ya. Mereka lebih kaku, lebih serius. Ini juga terjadi dengan Louis van Gaal ya menurut gue. Tapi dengan Ole Gunnar Solskjaer, kalau gue tarik ini, bagaimana cara pendekatan man-to-man manajemennya hampir sama seperti kayak Ruben Amorim, atau Ruben Amorim hampir sama dengan Ole Gunnar Solskjaer. Gue ingat di satu pertandingan setelah Jose Mourinho selesai di Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer mengatakan kepada dressing room, kepada squad Manchester United, kalau kita akan bermain cara Manchester United ya, United Way. Dan ini melegakan banyak pemain. Dan Ole Gunnar Solskjaer juga memberikan semacam kayak apa ya, dia ingin mengangkat beban tekanan dari squad pada saat itu yang terlalu menurut gue ya, dengan apa yang terjadi misalnya dengan Jose Mourinho ya kan. Tentu saja hasil tidak bagus, lalu ada kalau gue bisa bilang perpecahan mungkin ya, ataupun juga ada masalah dengan dressing room, sehingga intensitas sangat tinggi sekali gitu loh situasi di dressing room. Atmosfer juga menurut gue sangat tegang ya. Dan Ole Gunnar Solskjaer nampak ingin melepaskan itu semua. Dan saat ini kalau gue lihat situasi dengan Ruben Amorim pun juga kurang lebih sama. Dia masuk di mana Manchester United ini sedang dalam posisi yang tidak bagus ya kan. Ya sangat jauh lah di papan klasemen ya kan. Dan ada banyak tekanan, ada banyak tuntutan, dan ini bisa jadi akan menjadi beban di tangan Erik ten Hag. Pada saat itu jelas dialah yang paling bertanggung jawab, tapi juga bisa dilihat bagaimana beban ini juga terasa di dalam squad, di dalam tim yang bermain di atas lapangan. Contohnya ya, Manchester United dalam beberapa pertandingan terakhir sebelum Erik ten Hag selesai ya, mereka bisa menerapkan sepak bola yang enak sebenarnya dimainkan, menciptakan banyak peluang, mendominasi, tapi tidak secara konsisten. Dan sering sekali keadaan itu berbalik, berubah di musim ini ya, kalau gue perhatikan dari awal musim, bahkan ketika ada situasi-situasi atau momentum sulit yang diciptakan oleh lawan, yang pada saat itu sebelum momentum itu terjadi ya, Manchester United sebenarnya tampil bagus menghadapi Brighton misalnya, menghadapi Liverpool ya sebelum gol. Jadi banyak seperti itu. Jadi ada momentum tim lawan membuat sebuah perubahan ya yang tidak menguntungkan bagi Manchester United, dan segalanya langsung runtuh. Dan menurut gue bisa jadi ini juga karena tekanan ataupun beban yang diterima oleh tim di atas lapangan ini juga sangat besar. Dan ini mungkin juga dimulai dari sang manajer ya pada saat itu, di mana ya Manchester United juga tidak berperforma, dia sendiri juga dalam sorotan banget ya kan, dan lain-lain. Tapi Ruben Amorim yang baru masuk, dia nampaknya memang memiliki atribut kuat ya sebagai orang yang bisa membaca situasi dan tahu bagaimana cara melakukan perbaikan dalam waktu yang singkat, yang paling dekat. Yaitu adalah menurut dia pertama, kalau menurut gue ya, adalah bagaimana
para pemain ini bisa lepas beban tekanannya. Dan kalau gue tarik lagi ke belakang situasi yang hampir sama ketika Ole Gunnar Solskjaer masuk, para pemain Manchester United ini adalah pemain yang memiliki kompetensi. Mereka ini secara individu pesepak bola ya, mereka punya skill, mereka punya kemampuan sehingga mereka berada di tim utama dari Manchester United. Hanya saja sering sekali kemampuan teknis secara individu ini tertutupi atau bahkan terbenamkan ya, karena situasi psikis mental yang ketika mereka menerima tekanan, mereka menerima serangan bahkan ini turun. Dan menurut gue ini juga tergantung karakter ya, karena ada beberapa pemain yang memiliki karakter cukup kuat dan tidak ada pengaruh ketika menerima semacam kayak kritikan atau bahkan serangan. Tapi banyak juga, dan kalau kita lihat misalnya pemain Manchester United ini kan juga banyak dihuni oleh pemain muda, sehingga hal-hal seperti ini menurut gue juga penting. Dan Ruben Amorim nampaknya mengidentifikasi hal tersebut, dia juga tahu, sehingga dia ya berusaha untuk oke lah, tidak usah tampil tanpa beban, lepaskan tekanan, kita enjoy saja, kita nikmati saja. Dan gue yakin kalau Manchester United ataupun tim Manchester United ini bisa menikmati sepak bola, artinya mereka bisa bermain lepas, mengikuti instruksi dari pelatih. Pelatih pun juga penting menurut gue untuk bisa menunjukkan gestur bahwa dia ini tidak ada beban, dia tidak ada tekanan, karena ya dialah orang yang paling bertanggung jawab. Ketika dia tidak ada tekanan, dia bisa tampil secara ringan ya kepada skuadnya. Gue yakin juga skuadnya akan menerima, oke, ternyata skuad ini tidak ada tekanan, head coach kita tidak ada tekanan, kita bisa bermain sepak bola dengan lebih ringan. Dan kalau itu bisa dilakukan, gue yakin kapasitas permainan Manchester United ini bisa naik. Dan ini juga penting bagi Ruben Amorim, di mana ya dia akan membawa sesuatu yang berbeda ya kan ke tim ini. Dia akan membawa konsep, dia akan membawa sistem, dia akan membawa formasi yang berbeda, di mana ada potensi penolakan dalam tanda kutip dari mungkin beberapa pemain yang mungkin tidak terbiasa ya dengan sistem 3-4-3 katakanlah seperti itu. Tapi Ruben Amorim dia nampak ingin merangkul semua pemain supaya dia bisa diterima, paling tidak secara individu dulu, secara individu dia bisa diterima, melakukan pendekatan, komunikasi yang bagus, lalu pelan-pelan akan dimasukkan ini konsep-konsep atau sistem bermain yang baru nantinya di Manchester United. Ruben Amorim yang masuk di tengah musim, ini bukan situasi yang ideal, dia juga tidak memiliki keleluasaan yang sangat luas di bursa transfer musim dingin. Mungkin juga di musim panas nanti ya, melihat ada situasi budget ataupun situasi finansial dari Manchester United, maka salah satu persentase terbesar dari pekerjaan Ruben Amorim menurut gue adalah memaksimalkan skuad yang ada. Dan untuk memaksimalkan skuad yang ada, berarti ya dia harus bekerja dengan bagus nih, dengan masing-masing individu yang ada di skuad ini, dengan masing-masing kepentingan, karakter yang juga berbeda-beda, skill set yang berbeda-beda, banyak hal yang berbeda-beda. Dia harus bisa melakukan, dan kendati pun dia masuk di tengah musim, Manchester United yang saat ini berada di peringkat belasan ini, manajemen pastinya juga menginginkannya. Dengan mereka melakukan perubahan yang cepat ini, bahkan mereka membayar 1 juta euro lebih banyak ya kan, supaya Ruben Amorim bisa datang lebih awal dari 30 hari notice period, dipotong hanya menjadi 10 atau 11 hari. Selain mereka ingin supaya Ruben Amorim ini bisa dengan segera membentuk skuad Manchester United, tujuannya bukan hanya untuk jangka panjang, tapi mereka juga berharap kan musim ini ya Manchester United bisa finish di posisi yang lebih tinggi, lebih baik, syukur-syukur bisa masuk ke zona Eropa. Dan sekali lagi itu juga menjadi beban sebenarnya bagi Ruben Amorim. Namun nampaknya bagaimana dia meramu beban tersebut justru dengan mengangkat beban dari para pemainnya. Dan menurut gue ini pendekatan yang cukup menarik sih, melihat ya situasi dari Manchester United sebenarnya. Dan bukan cuma Manchester United aja ya, klub-klub lain pun juga demikian. Ketika mereka melakukan pergantian apalagi di tengah musim, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya mereka ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Manchester United sempat dengan periode interim dengan Ruud van Nistelrooy, dan kita bisa melihat ya ketika itu juga Manchester United atau skuad yang tampil di atas lapangan ini seperti tanpa beban, ada beban yang terlepas begitu, sehingga mereka bisa tampil lebih enak, lebih dominan, bahkan mereka bisa memetik 3
kemenangan dari 4 pertandingan yang mereka lakoni bersama dengan Ruud van Nistelrooy. Ini merupakan pencapaian yang bagus dan semoga ya dengan ini Manchester United bisa lebih bagus lagi nih dimulai nanti nih ketika tanggal 24 kalau tidak salah Manchester United akan tandang ke Ipswich, dan menurut gue ini merupakan pertandingan yang bisa dikatakan ideal karena di pertandingan pertama dari Ruben Amorim dia tidak akan menghadapi tim yang dengan kualitas yang bagus begitu ya, dengan kualitas yang seimbang atau bahkan lebih bagus dari Manchester United. Tapi ya kita tahu Ipswich juga dalam situasi yang sulit, ada di papan bawah, sehingga ini cocok sih menurut gue, dan ini juga mengingatkan gue sekali lagi dengan periode Ole Gunnar Solskjaer ketika dia masuk menggantikan Jose Mourinho sebagai pada saat itu masih interim ya. Pertandingan pertama pun juga tidak menghadapi tim yang terlalu sulit banget dan Manchester United bisa mendapatkan hasil yang fantastis, menang dengan skor yang besar, dan setelah itu beruntutan ya Manchester United berhasil mendapatkan kemenangan. Semoga itu juga terjadi nanti di pertandingan pertama Manchester United dengan Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.